Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin menggila. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas. Rakyat se-Indonesia serentak menolak untuk membayar pajak. Pemerintah dan DPR sampai syok dan panik. Indonesia terancam gulung tikar. Seperti di video kali ini, Dirjen Pajak telah mengeluarkan surat edaran yang mana masyarakat wajib pajak lalu menunggak akan didatangi langsung ke rumahnya masing-masing oleh petugas pajak dan didampingi oleh TNI dan Polri. Dan aturan tersebut juga didukung oleh DPR yang mana sebagai wakil rakyat yang harusnya bisa meringankan beban rakyat, tetapi DPR malah mendukung aturan gila tersebut. Sampai-sampai rakyat se-Indonesia menolak membayar pajak walaupun dipaksa. Dan yang paling gilanya lagi adalah rakyat dikejar-kejar sampai ke pasar-pasar, dan bila terbukti menunggak pajak, rekening banknya akan dibekukan. Gila kan ya? Ini benar-benar penjajahan yang nyata kepada rakyat oleh pemerintah. Gila nih ya, pajak lagi. Semuanya dipajak, dikit-dikit pajak. Kentut pun juga kena pajak ujungnya nanti, ya kan? Oke guys, sebelum pasar-pasar saya dan biar gagal paham dan sebenarnya ini dia. Let's go. Wow, waduh, KPP represent kali kau ya, bangsat nih KPP. Masyarakat yang menolak sensus ekonomi dan belum bayar pajak dilarang buka usaha atau berjualan. Gila ini ya, aturan macam apa seperti ini? KPP-nya bangke kali nih kelakuannya, ya nggak? Wah, ini KPP ya, kurang ajar kayak KPP. Sampai dikejar ke pasar-pasar. Yang siapa pajak? Pajak kalian akan diuber walaupun kalian ngumpet sampai ke dapur. Lihat videonya. Kendaraan milik masyarakat yang belum membayar pajak untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil rapat sinkronisasi dan finalisasi. Sepertinya pemerintahan Konoha tidak main-main kali ini mengejar pajak-pajak kalian, wahai warga Konoha. Maka seperti pesan saya dulu, bekerja keraslah kalian, wahai para buruh, para petani, para guru, para PNS, ataupun para pedagang. Karena ada pejabat Konoha yang harus kalian perjuangkan. Utang negara Konoha semakin membengkak. Mau tak mau rakyatlah yang dicekek. Hei pejabat-pejabat Konoha, yang harus kalian tahu, rakyat bukan tak mau bayar pajak, cuman rakyat sekarang dalam keadaan sulit. Jangan membayar pajak kalian. Terkadang beras di dapur pun sudah kosong. Seharusnya kalian mengaca diri, introspeksi diri. Kenapa negeri ini selalu kekurangan uang? Karena kalian, kalian para pejabat, kalian menghambur-hamburkan uang. Kalian berpoya-poya di atas derita rakyat. Berkorupsi ria, berkorupsi ria, dan bergembira ria di atas derita rakyat yang tiada tara. Apa kalian mau berhemat? Apa kalian mau tidur di losmen saat pergi berkunjung? Tidak. Kalian pasti mencari hotel terbaik. Kenapa rakyat yang kalian tekan, sementara gaya hidup kalian selalu di atas awan? Kenapa? Kenapa? Coba tanyakan pada diri kalian, wahai pejabat-pejabat Konoha. Jangan cuma rakyat yang kalian tekan. Salam kewaras. Gila ya. Wah, semuanya dipajakin. Kok rakyat terus yang dipaksa bayar pajak? Padahal hasil bumi rakyat Indonesia ini, hasil bumi negeri Indonesia ini benar-benar melimpah ruah. Itu presiden sendiri yang mengatakan Indonesia ini kaya raya. Dan dia baru tahu katanya Indonesia ini kaya raya. Ada nikel, ada emas, batu bara, minyak bumi, semuanya ada. Biji besi, timah, tembaga, semuanya ada di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini bangkrut? Kenapa utang Indonesia ini banyak dan bahkan tembus 10.000 triliun? Dan kenapa rakyat yang bayar pajaknya kepada pemerintah terus? Kenapa bukan uang dari hasil bumi itu yang buat membangun negara ini? Gitu loh. Kenapa harus rakyat yang ditekan membayar pajak? Padahal buat buka usahanya aja itu pemerintah nggak ikut serta. Buat buka usahanya aja mereka merintis, ada yang ngutang, ada yang minjam uang ke bank. Nah setelah mereka berhasil, tiba-tiba negara datang hadir mengajakin. Kan tai itu namanya, ya nggak? Nah jadi kepada pemerintah, apalagi Presiden Prabowo saat ini ya, yang semakin hari semakin gak jelas ini ya kabinet-kabinetnya dan juga direksi-direksi di bawahnya termasuk Dirjen Pajak, kok sampai-sampai teganya mereka melakukan hal ini kepada rakyat gitu, sampai memburu rakyat ke rumah-rumah
ke warung-warung tempat mereka usaha, dan bahkan didampingi petugas pajak oleh TNI dan Polri. Buat apa tujuannya Pak? Buat nakut-nakutin? Biar rakyat takut, biar terpaksa bayar pajak gitu. Kacau memang ya nggak guys? Parah. Oke guys, lanjut. Air ketika kekayaan alam yang melimpah ruah gagal menyejahterakan rakyat. Sementara pemerintah justru semakin gila dalam memeras keringat warga melalui pungutan pajak. Keseriusan negara dalam menindas dan mengincar kantong rakyat kecil kini memasuki babak baru setelah Direktorat Jenderal Pajak resmi mengubah total pola pengawasan hingga ke tingkat paling bawah. Melalui aturan baru ini, Dijen Pajak tidak lagi hanya mengandalkan petugas administrasi biasa, melainkan nekat menggandeng aparat Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk memetakan potensi perpajakan. Aparat keamanan di tingkat desa tersebut akan dikerahkan sebagai jejaring informasi di lapangan guna mengintai seluruh aktivitas ekonomi, penghasilan, biaya, harta, hingga utang yang dimiliki warga. Tidak tanggung-tanggung, pengawasan ugal-ugalan ini juga memanfaatkan teknologi remote sensing, web scraping, hingga penyisiran langsung untuk memburu masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kebijakan represif yang melibatkan seluruh pegawai perpajakan ini menjadi bukti sahih betapa ambisius dan gilanya penguasa dalam mengejar target setoran di tengah situasi ekonomi yang serba sulit. Pengkondisian aparat pertahanan untuk urusan domestik perpajakan ini memicu kritik keras karena alih-alih mengelola kekayaan alam dengan benar, negara justru memilih jalan pintas mencekik rakyatnya sendiri. Dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada petugas pajak gandeng Babinsa, DPR, jangan petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya, jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya, bukannya dia membela rakyat, tapi dia malah mendukung ya Dijen Pajak, petugas pajak didampingi oleh TNI dan Polri, dan dia cuma mengingatkan jangan sampai menakut-nakuti masyarakat katanya, bukannya menolak aturan tersebut, dia malah mendukung guys. Kacau DPR ya. Padahal dia sebagai wakil rakyat itu harusnya bisa meringankan beban rakyat, membantu rakyat yang kesulitan, dan kalau perlu menolak aturan tersebut gitu loh. Ini dia malah mendukungnya dan cuma mengingatkan kepada para petugas pajak yang didampingi oleh TNI dan Polri, jangan terkesan menakut-nakutin katanya. Tai lu semua, bangke lu, bukan setan lu. Ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini penting kan. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melakukan pajaknya secara mandiri. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Bangsat lu semua. Ini ya tai. Pemerintah tai ini ya. Yang merasa Indonesia ini suram, silakan cari negara lain. Aduh. Punya presiden kok gini aman ya sama rakyat, tega banget. Harusnya mengevaluasi kinerjanya, harusnya koreksi diri, dan depan perlu kurang itu kabinet-kabinet gendutmu, kabinet-kabinet yang habisin anggaran, program-program yang nguras anggaran. Ini malah nyuruh minggat rakyatnya ke luar negeri jika merasa Indonesia ini suram katanya. Kan bangke ini namanya ya enggak? Bangke tai ini namanya. Oke guys, lanjut. Hidup Jokowi! Sudah hampir 2 tahun jadi presiden, baru sekarang mengaku kaget. Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan para menteri. Ia bicara soal gaji guru yang minim, lapangan kerja yang sempit, kemiskinan ekstrim yang masih menganga. Lalu satu kalimat meluncur, ia mengaku tak menduga masalah negeri ini ternyata jauh di luar perkiraannya. Ribuan triliun kekayaan negara mengalir keluar tiap tahun. Under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, semua dibongkar di depan kamera. Yang mengejutkan bukan masalahnya, tapi butuh 21 bulan berkuasa untuk seorang presiden baru menyadari apa yang sudah lama diteriakan rakyat di jalanan. Ironisnya, kejutan sang pemimpin justru jadi cermin. Selama ini siapa yang benar-benar dengar suara rakyat dan siapa yang baru dengar setelah duduk di kursi kekuasaan. Gaji guru-guru kita kurang. Betul guys. Sudah 21 bulan memimpin, dia baru tahu kalau Indonesia ini kayak gini keadaannya. Rakyatnya menjerit, kelaparan, gaji guru sedikit, utang banyak, uang ribuan triliun mengalir ke luar negeri dan segala macam. Padahal itu tiap hari disorakkan oleh rakyat, tiap hari diteriakin oleh rakyat. Kemana kupingmu Pak? Gak dipakai. Matamu kemana? Gak lihat sosmed, gak lihat berita di TV, atau dikelabuin tuh oleh setan-setan di sekitarmu, seskap gitu loh ya, ya enggak? Baru tahu dia
bahwa keadaan Indonesia saat ini sedang kacau, butuh 21 bulan baru menyadari kalau Indonesia ini seperti ini, keadaannya kacau memang. Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Ya terus tindakanmu apa? Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Indonesia lagi mengalami kantong. Tapi sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun menjabat sebagai presiden, dia baru tahu ternyata lapangan kerja itu sulit, utang banyak, kemiskinan akut, kemiskinan di mana-mana, dia baru tahu. Dan katanya itu yang akan mereka atasi karena terpilih menjadi presiden. Terus selama 2 tahun ini lu ngapain aja Pak? Sibuk ngurus MBG. MBG itu sudah disumpahin rakyat tiap hari, makanya benar-benar itu program tiap hari disumpahin rakyat. Tiap hari loh disumpahin rakyat MBG ya. Makanya itu program nggak benar-benar. Itu ada aja kecelakaannya, ada aja musibahnya, ya nggak? Jadi lapangan pekerjaan yang dijanjikannya 19 juta waktu kampanye itu cuma omong-omong belaka. Dia baru tahu kalau sulit lapangan kerja itu baru tahu saat ini. Pemerintah kalau udah lansia mah kayak gini ya, suka kelupaan alias pikun gitu. Oke guys, Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun, total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun. Ini bunga utangnya doang. Aduh. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know, man. Kalau saya jadi presiden dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Betapa brengsek dan betapa bajingannya rezim saat ini yang sangat tidak memperhatikan dan memperdulikan keresahan rakyat, kesulitan hidup masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu terjepit oleh keadaan hidup sekarang. Mereka tetap melanggengkan yang namanya suatu program yang menghisap habis hajat hidup orang banyak. Dan kami merasa sangat muak melihat kenyataan pada hari ini bahwa terjadi transaksi keadilan, transaksi hukum antara Kejagung dengan Polri. Mereka bermesraan, mereka kemudian ada deal-deal politik. Yang ini sangat merugikan pemberantasan korupsi atau indikasi mega korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis. Dan kami memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang secara nyata terang benderang dipertontonkan saat ini. Sementara bagaimana kehidupan rakyat yang makin terjepit, yang makin tergerus. Kenyataan bahwa orang-orang muda tidak punya pekerjaan. Kenyataan bahwa ada 4 juta anak tidak bisa sekolah karena sekolahnya nggak ada, sekolahnya tidak dibangun. Jadi sekolah-sekolah negeri yang ada tidak menampung anak-anak Indonesia. Kemudian ada 60.000 anak-anak muda yang diterima di universitas negeri tidak bisa mendaftar ulang. Dalam arti mereka gagal kuliah. Mereka punya intelijensi yang cukup, mereka punya kecerdasan, tapi tidak mampu untuk kemudian membayar UKT. Jadi kami melihat bahwa itu sebuah fakta yang betul-betul diabaikan. Ya, pemerintah ini sudah sampai ke level buta dan tuli dan secara betul-betul biadab memperkosa hak rakyat. Saya akan lawan. Dengarkan ini. Luar biasa ya, memang luar biasa ya. Gara-gara program-program kayak gini, program yang tiap hari disumpahin rakyat, tiap hari dicaci maki rakyat, programnya ini dampaknya sangat buruk. Pendidikan benar-benar amburadul dibikinnya. Kesehatan pun juga gitu. Banyak ribuan calon-calon perguruan tinggi gagal kuliah karena UKT mahal. Kenapa? Karena program tai ini gitu, yang selalu digembor-gemborkan oleh para penjilat. Program presiden, program kampanye, dan apapun yang terjadi, program ini nggak akan bisa dihentikan katanya. Tai itu, kali itu semuanya ambisinya yang dikedepankan. Tapi seruan masyarakat, keluhan masyarakat itu tidak didengarkan. Cuman program ini, program yang tiap hari disumpahin, dilaknat, dimaki oleh rakyat, itu terus yang jadi pusat perhatiannya. Kacau ya. Dan bahkan ya, yang paling gilanya lagi di sini, bila rakyat yang menunggak pajak terus ketahuan kalau memiliki rekening di bank, itu rekeningnya akan dibekukan. Parah kan dia? Ini benar-benar pemalakan, perampasan, dan penindasan yang nyata dari negara kepada rakyat. Coba simak guys. Yang nunggak pajak, maka rekening banknya akan diblokir.
Saya ulangi sekali lagi ya, yang nunggak pajak, rekening banknya akan diblokir. Simak ini penjelasannya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak yang menunggak bayar pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nel Maldrinor menyampaikan bahwa proses pemblokiran rekening dilakukan dalam tahapan yang panjang. Pertama, ketika dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terindikasi bahwa wajib pajak kurang bayar, maka DJP akan melakukan himbauan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nel Maldrin menjelaskan, jatuh tempo surat ketetapan pajak kurang bayar adalah 1 bulan sejak surat dikeluarkan. Jika dalam jangka waktu 1 bulan wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka proses yang tadinya pemeriksaan beralih menjadi penagihan. Pada tahap tersebut, DJP akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Jika teguran tetap diabaikan oleh wajib pajak, maka akan dilakukan penagihan aktif. Pada tahapan penagihan aktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh jurusita adalah melakukan pemblokiran rekening bank milik wajib pajak tersebut. Pemblokiran rekening bank tersebut bisa kembali dibuka jika wajib pajak telah membayar tunggakan pajaknya. Rekening yang diblokir tidak bisa digunakan untuk transaksi sebelum pajak dibayar lunas. Jika kalian tetap tidak membayar, maka saldo di dalam rekening akan diambil oleh kas negara untuk melunasi utang pajak. Pemblokiran ini berlaku untuk bank nasional maupun bank swasta. Prosedurnya, sebelum rekening kita diblokir, ada pemberitahuan awal mengenai adanya kekurangan bayar atau denda pajak. Jadi nggak langsung diblokir ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, terlalu. Lihat, Sumatera krisis BBM, warga antri sampai berhari-hari hingga telan korban jiwa. Terus ada yang ngomong, jangan percaya sosmed, percayalah pemimpinmu. Ini apa ini? Coba bilang ini salah. Klarifikasi, coba klarifikasi. Bisa nggak? Fakta di lapangan ini udah menunjukkan ya. Tapi percaya pemimpin cuma dari kata-kata. Aduh, ini faktanya gini, kata-katanya gimana? Sumatera lumpuh total gara-gara krisis BBM yang gak kelar. Setelah berbulan-bulan warga dibikin menderita karena solar subsidi langka, sekarang giliran bensin Pertalite dan Pertamax yang mendadak gaib di pasaran. Di Sumatera Utara, antrean SPBU mengular sampai 1 km. Warga terpaksa antre 2-3 jam, itu pun kalau beruntung. Yang gak kebagian terpaksa dorong motor, bolos kerja, sampai ada ibu-ibu yang menangis karena kehabisan bensin. Ekonomi daerah juga hancur lebur. Truk logistik lumpuh berhari-hari nungguin biosolar, bikin panen sayur petani membusuk dan biaya logistik meroket tajam. Lucunya, di tengah penderitaan ini, Pertamina malah mengeluarkan pernyataan template yang menyebutkan bahwa stok aman dan warga diminta jangan panic buying. Stok aman dari mana kalau di lapangan barangnya kosong? LBH Medan sampai mendesak Presiden Prabowo buat turun tangan langsung mengevaluasi jajarannya karena krisis ini sudah sangat memukul hajat hidup orang banyak. Miris, warga dibikin sampai harus teriak cari minyak sampai habis minyak. Ya nggak tahu. Ini yang penyakit saat ini ya, di mana-mana itu antri minyak, di mana-mana. Nggak di Jawa, nggak di Sumatera, semua antri minyak. Katanya stok minyak aman, tetapi setiap kita beli minyak di SPBU itu antrinya luar biasa. Jangankan mobil, motor aja antrinya berlapis itu. Berlapis, mengular. Jangankan mobil ya, motor aja, Pertalite yang dia isi cuma beberapa liter itu ya, itu antrinya sampai mengular. Sampai menunggu sampai 1 jam, 2 jam, bahkan gila itu namanya. Sampai bikin telat kerja, telat ada urusan gitu loh. Apalagi mobil gitu loh. Mobil yang antrinya sampai mengular, itu penyakit yang ada saat ini. Itu si Bahlul itu mana tuh Bahlul? Itu kerjaan kau itu ya, yang mengatakan BBM stok BBM masih aman. Kenapa bisa seperti itu? Aduh, kacau ya. Oke, lanjut. Mau tanya saya. Tolol. Hidup Jokowi! Saya itu paling benci melihat pejabat yang asal membuat kebijakan. Saya paling tidak suka melihat seorang pejabat membuat kebijakan tanpa analisis risiko dan dampak dari kebijakannya apa. Saya itu paling geram melihat pejabat karena tidak mampu mengemban jabatannya, dia melibatkan lembaga institusi lain untuk membantu jabatannya. Salah satu contohnya si Bimo ini, Dirjen Pajak, mengeluarkan edaran yang melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk melakukan identifikasi potensi pajak dari masyarakat di lingkungannya masing-masing. Mengapa harus mengeluarkan edaran melibatkan Babinsa dan Kamtibmas? Mengapa harus melibatkan TNI Polri dalam hal urusan pajak ini? Dampak muaranya semua adalah serangan politik kepada pemerintahan Prabowo Subianto, seolah-olah Presiden Prabowo Subianto menyalahgunakan kekuasaannya memperalat TNI Polri untuk kepentingan kekuasaan. Padahal sebetulnya pajak ini bukanlah untuk kepentingan kekuasaan, tetapi kepentingan negara. Tetapi ketika salah dalam menerapkan kebijakan, maka opini negatif akan dimunculkan oleh pihak-pihak memang yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ada sekjen partai yang mengatakan bahwa ini adalah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, memperalat tentara dan polisi untuk kepentingan kekuasaan. Pajak itu bukan kepentingan kekuasaan, tetapi kepentingan negara. Persoalannya ini menjadi buruk di lapangan karena edaran Dirjen Pajak yang melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Karena Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Tidak masuk surga para penarik pajak. Ya.
Karena di zaman Rasulullah, Rasul melihat keadaan Persia dan Romawi yang hidup mereka itu pendapatannya berdasarkan pajak teks. Dan teks itu adalah seolah-olah premanisme sebenarnya. Pada masa itu. Karena gue ngelindungin lu, bayar ke gue. Karena gue udah ngelindungin lu, bayar ke gue. Itu konsep pajak tuh. Nah, sehingga Islam tidak mengenal konsep itu. Nah, makanya sebenarnya kalau di dalam Islam ada nggak pendapatan negara semisal pajak? Ada, tapi tidak ditarik pada semua orang. Ditarik hanya pada orang-orang kaya. Mirisnya di dunia zaman sekarang pajak justru ditarik pada orang-orang miskin. Betul, itu juga. Jadi bukan orang-orang kaya. Iya, betul. Itu orang kaya nemu skema untuk nggak bayar pajak. Dan mereka dapat insentif. Iya, betul. Mereka dapat insentif, mereka dapat skema, dan mereka bisa main di situ untuk menghindari pajak. Saya muak. Muak. Hidup tai. Tolol. Hidup Jokowi. Iya, semoga ya. Itu Nabi sendiri yang menyampaikan ya. Jadi para penarik pajak itu tidak masuk surga. Artinya kalian itu masuk neraka ya, karena itu bukanlah hak kalian, itu adalah cara-cara memalak kepada rakyat. Kalau yang berduit aja tuh perusahaan-perusahaan besar tuh nggak masalah ya. Ini pedagang-pedagang kecil seharusnya motor itu nggak perlu dikenakan pajak. Seharusnya cukup mobil aja yang dikenakan pajak. Nah ini kan nggak, motor, mobil, pedagang-pedagang kecil semua dikenakan pajak. Makan di belanja dimanapun dikenakan pajak. Apapun yang kita beli kena pajak. Namun negara ini tetap bangkrut, tetap miskin, utangnya tetap ribuan triliun, dan bahkan sudah tembus sampai 10.000 triliun. Negara macam apa ini coba, ya nggak? Yang katanya kaya raya, hasil buminya melimpah, tapi hutang sampai 10.000 triliun, rakyatnya menjerit kemiskinan, kelaparan, sulit lapangan pekerjaan. Kacau memang. Oke guys, itu adalah cerita hari ini. Terima kasih banyak dalam menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.